Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Bagi sahabat pendengar kami yang sedang sakit, berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik, itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita.
Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah: kasih Allah tak terkalahkan. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Sochaetel Dixon. Mari kita mulai kisah inspiratif. Ketika Xavier, anak saya yang sekarang sudah dewasa, masih duduk di bangku taman kanak-kanak, ia pernah membentangkan tangannya lebar-lebar dan berkata, "Aku sayang mama sebesar ini." Lalu saya membentangkan tangan saya lebih lebar lagi dan berkata, "Mama menyayangimu sebesar ini." Sambil berkacak pinggang, Xavier berkata, "Aku sayang mama lebih dulu." Saya menggeleng, "Mama sudah menyayangimu sewaktu Allah menaruhmu dalam rahim mama." Xavier melotot, "Oke, mama menang. Kita berdua menang," kata saya, "karena Yesus mengasihi kita berdua terlebih dulu." Sekarang, ketika Xavier menantikan kelahiran anak pertamanya, saya berdoa agar ia juga akan menikmati kenangan indah dengan permainan "Siapa yang lebih sayang" tadi bersama anaknya. Namun, sementara saya menyiapkan diri untuk menjadi nenek, saya sendiri takjub saat menyadari bahwa saya sudah mengasihi calon cucu saya sejak Xavier dan istrinya memberitahu kami bahwa mereka akan punya anak. Rasul Yohanes menegaskan bahwa kasih Yesus kepada kita memberi kita kesanggupan untuk mengasihi Dia dan sesama kita. Kesadaran akan kasih Allah bagi kita memberi kita rasa aman yang memperkuat hubungan pribadi kita dengannya. Ketika kita menyadari kedalaman kasih-Nya bagi kita, kita dapat bertumbuh dalam kasih kita kepadanya dan juga menunjukkan kasih dalam hubungan-hubungan kita dengan orang lain. Yesus tidak hanya memampukan kita untuk mengasihi, tetapi Dia juga memerintahkan kita untuk mengasihi. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Soal teladan mengasihi, Allah selalu jadi juaranya. Seberapapun kerasnya kita mencoba, kita tidak akan pernah dapat mengalahkan kasih Allah. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana kesadaran akan kasih Allah bagi diri Anda dapat memampukan Anda untuk mengasihi sesama. Bagaimana cara Anda menunjukkan kasih kepada seseorang minggu ini? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Injil Yohanes, surat-surat 1, 2, dan 3 Yohanes, serta kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes. Ia menyebut dirinya sendiri sebagai murid yang dikasihi Yesus. Namun, alih-alih membanggakan diri, Yohanes tampaknya sangat meyakini, bahkan mungkin takjub pada kenyataan bahwa Kristus mengasihi dirinya yang penuh dengan kelemahan. Dalam bagian Alkitab yang kita baca hari ini, Yohanes menyerukan, Allah adalah kasih. Oleh karena kasih-Nya yang sempurna, kita tidak usah mengkhawatirkan masa depan atau keberadaan abadi kita. Dengan mati di kayu salib, Yesus memungkinkan kita untuk hidup bersamanya. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan orang percaya dari kasih Allah. Sebagai balasannya, kita dipanggil untuk mengasihi sesama. Melalui Roh Kudus, kita mempunyai jaminan akan kasih-Nya dan dimampukan untuk mengasihi orang lain. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, "Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih." Jika kita punya kasih, maka ketakutan pun akan hilang. Tetapi banyak orang berpikir bahwa kebalikan dari rasa takut adalah iman. Itu salah. Kebalikan dari rasa takut adalah kasih. Kasih melawan rasa takut.
Ketika kasih muncul di depan pintu hati kita, ketakutan kabur lewat pintu belakang. Kita tidak akan bisa merasa takut dan mengasihi di saat yang sama. Itu tidak akan terjadi apabila ada kasih yang sejati. Ketika kita memiliki kasih yang sejati, kasih dari Allah, maka kita tidak perlu takut. Tidak ada orang tua yang berlari masuk ke dalam gedung yang terbakar untuk menyelamatkan anak-anak mereka oleh karena iman. Mereka melakukannya oleh karena cinta kasih. Orang tua akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi keluarga mereka karena mereka sayang pada mereka. Jika kasih merupakan alasan di balik semua yang kita lakukan, maka ketakutan akan lenyap. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ketika kita mulai merasa ketakutan muncul di dalam diri kita, mungkin ada sesuatu yang harus kita lakukan yang membuat kita gelisah, maka kita perlu berhenti sejenak. Kemudian, fokuskan pikiran kita dan ingat betapa Tuhan mengasihi kita. Kita mungkin perlu mengingatkan diri sendiri dengan lantang. Tuhan, Engkau benar-benar mengasihiku. Engkau ada di sisiku. Aku percaya Engkau ingin aku berhasil dalam hal ini. Aku akan melakukannya dengan kuasa-Mu dan dengan kasih-Mu. Tuhan tak ingin kita gagal. Dia ingin kita berhasil dengan yang sedang kita lakukan dalam hidup dan berhasil mencapai tujuan kita. Ketika kita fokus pada kasih-Nya, maka kita tidak akan merasa takut. Kasih-Nya yang sempurna mengusir semua ketakutan. Ketika kita ketakutan, kita fokus pada diri kita sendiri. Itu bukanlah kasih. Sebaliknya, ketika kita mengasihi, kita tidak fokus pada diri kita sendiri, tetapi pada apa yang dibutuhkan orang lain. Itulah kasih. Ketakutan adalah dasar dari banyak hal yang negatif, seperti mencuri, marah, kasar, dan lain sebagainya. Hanya kasih yang sempurna, yaitu kasih Tuhan, yang dapat melenyapkan segala ketakutan kita. Di saat kita menyadari Bapa Sorgawi begitu mencintai kita, ketakutan dan kekhawatiran kita pun hilang. Ketika Zakheus mengerti bahwa Yesus mengasihi dirinya, Zakheus mengatakan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Itu bukti bahwa kasih mengubah Zakheus dan membuatnya tidak lagi takut miskin. Manakala rasa takut mengancam diri kita, baiklah kita mengingat Allah dengan penuh syukur, bahwa Allah itu kekal abadi dan maha sempurna. Dia baik, Dia adalah sumber segala kebaikan, satu-satunya yang baik. Kehendaknya bagi kita dapat memenuhi diri kita dan memberikan damai sejahtera kepada kita. Bukan seperti kehampaan yang ditawarkan oleh dunia yang menekankan kekuasaan, kekayaan dan pencapaian prestasi duniawi. Allah sangat dapat dipercaya, dan rencana-rencananya untuk kita sungguh besar adanya. Hanya Dia yang dapat memenuhi diri kita secara sempurna. Kasih-Nya dapat mencakup semua kebutuhan jasmani dan roh kita sementara kita belajar menyerahkan hati kita kepada-Nya. Jika kita semakin mengasihi, maka semakin sedikit ketakutan yang akan kita terima. Karena itu, apabila kita menjadikan kasih sebagai motivasi kita dalam melakukan sesuatu, maka kita tidak akan takut untuk melakukannya. Kasih kegenapan hukum Taurat, Roma 13 ayat 10 berkata, "Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat."
Ada orang-orang yang berpikir bahwa memberitakan Injil kasih karunia membuat kita menjadi seseorang yang melawan 10 perintah Allah. Itu jauh dari kebenaran. Kekristenan tidak pernah menyuruh orang-orang untuk melawan 10 perintah Allah. Ajaran kekristenan mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dibenarkan dengan melakukan 10 perintah Allah. Dalam 1500 tahun, umat Allah hidup di bawah hukum Taurat, tidak ada satu orang pun, terlepas dari Yesus, Tuhan kita, yang dapat dibenarkan oleh 10 perintah Allah. Di bawah kasih karunia, ketika kita mengalami kasih Tuhan Yesus, kita akan berakhir dengan memenuhi hukum Taurat. Di bawah kasih karunia kita akan berakhir menjadi kudus. Kasih karunia menghasilkan kekudusan yang sejati. Sebagaimana Rasul Paulus berani menyatakan, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ketika kasih Yesus di dalam diri kita, maka kita pasti akan memenuhi hukum Taurat. Ketika hati kita dipenuhi dengan kasih karunia dan cinta kasih Allah, kita tidak akan memiliki keinginan untuk berzina atau membunuh, bersaksi dusta, atau mengingini milik sesama. Kita akan memiliki kekuatan untuk mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Dari mana kekuatan tersebut berasal? Dari keberadaan kita yang berakar kuat dan dibangun pada kasih karunia Allah. Kita memiliki kekuatan untuk mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Itulah sebabnya mengapa Alkitab menyatakan dalam Roma 13 ayat 10 bahwa kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Bahkan, ketika umat Allah berada di bawah kasih karunia, mereka tidak hanya memenuhi isi hukum Taurat, mereka juga melampauinya. Hukum Taurat memerintahkan kita untuk tidak melakukan perzinahan. Dan ada orang yang dapat memenuhi hanya isi hukum Taurat dan tidak berzina secara lahiriah. Namun, di dalam hati, mereka tidak memiliki kasih untuk pasangan mereka. Kasih karunia mengubahkan. Kasih karunia tidak hanya berurusan dengan permukaan, itu berurusan lebih dalam dan mengajarkan seorang pria untuk mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Dengan cara yang sama, hukum Taurat dapat memerintahkan seseorang untuk tidak mengingini milik sesama, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membuat seseorang menjadi murah hati. Sekali lagi, kasih karunia Allah melampaui hal-hal yang dangkal untuk mengubahkan hati yang tamak menjadi hati yang penuh kasih, penuh belas kasihan, dan murah hati. Masih ingat kisah Zakeus? Tidak ada satupun perintah yang diberikan. Namun ketika kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus menyentuh hatinya, pemungut cukai yang pernah tamak itu ingin memberikan setengah dari kekayaannya untuk orang miskin dan membayar 4 kali lipat kepada setiap orang yang pernah diperasnya. Cinta uang mati ketika cinta Yesus datang. Betapa dahsyat kalau semua orang Kristen jatuh cinta kembali pada Kristus Yesus dan menjadikan Dia pusat hidup bahkan alasan hidup. Jatuh cinta ketika merenungkan betapa besar Dia mengasihi kita. Kalau kita mau memahami pengetahuan-pengetahuan rohani Kristen, maka yang perlu kita pahami sesungguhnya adalah kasih-Nya yang lebar, panjang, tinggi dan dalam. Bukan berapa banyak kita tahu tentang firman Tuhan di Alkitab, tetapi percayakah kita bahwa Dia mengasihi kita lebih dari yang kita tahu? Dan kasih itu yang akan membuat kita bisa hidup benar. Jadi sangatlah tidak mungkin seseorang yang menerima kasih Tuhan dan merasakan kelimpahan kasih karunia-Nya akan hidup dan berbuat lebih banyak dosa. Malah sebaliknya, justru kasih karunia itulah yang akan mendidik,
menjauhkan kita dari keinginan duniawi, dan memampukan kita untuk hidup benar. Karena itu, kita harus berpegang pada prinsip iman yang benar bahwa kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Apa kata Alkitab mengenai mengasihi diri sendiri? Kasih sebagaimana diulas oleh Alkitab sangat lain dibandingkan cara dunia mengartikan kasih. Kasih Alkitabiah tidak mempedulikan diri dan tanpa pamrih, sedangkan kasih dunia dikenal oleh keegoisan. Dalam beberapa ayat ini, kita melihat bahwa kasih tidak dapat berdiri sendiri secara terpisah dari Allah dan kasih yang benar hanya dapat dialami oleh mereka yang telah mengalami kasih Allah secara pribadi. Roma 13 ayat 9-10 berkat, karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini dan firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Yohanes 13 ayat 34-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 16-19. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Pernyataan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, bukanlah perintah untuk mengasihi diri sendiri. Ialah hal yang normal untuk mementingkan diri dan mengasihi diri sendiri. Tidak ada kekurangan kasih diri di dalam dunia ini. Perintah, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, pada hakikatnya sedang menghimbau kita untuk memperlakukan orang lain dengan cara sama di mana kita memperlakukan diri sendiri. Firman tidak memerintah kita untuk mengasihi diri sendiri, tetapi mengasumsikan bahwa kita sudah mengasihi diri. Faktanya ialah bahwa manusia yang belum lahir baru mengasihi dirinya sendiri terlalu banyak, dan itulah masalahnya. Dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang baik, Yesus mengutarakan bahwa hanya satu yang menunjukkan bahwa dirinya adalah tetangga yang baik kepada pria yang berkebutuhan itu, orang Samaria. Ada dua orang lainnya, seorang imam dan seorang Lewi, tetapi mereka menolak menolong orang yang kesulitan. Kegagalan mereka untuk menunjukkan kasih bukan didasari kurangnya mereka mengasihi diri sendiri, melainkan akibat dari mengasihi diri terlalu banyak dan mementingkan kepentingan diri mereka secara utama. Orang Samaria menunjukkan kasih yang benar, ia memberi waktu, sumber daya, dan harta tanpa memikirkan diri sendiri. Fokusnya menghadap keluar, bukan ke dalam. Yesus mengkisahkan hal ini sebuah gambaran apa yang diartikan dalam mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kita harus melepaskan pandangan dari kita sendiri dan mengasihi orang lain. Kedewasaan Kristiani mengaratkan hal ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia.
Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Menurut ayat bagian ini, mengasihi orang lain membutuhkan kerendahan hati, menghargai orang lain, dan sebuah kesadaran untuk berupaya mendahulukan kepentingan orang lain. Gagal melakukan hal ini adalah keegoisan dan kesombongan, dan gagal mencapai standar Kristus. Kita tidak mengartikan semua ini dengan maksud menyampahkan diri sendiri. Alkitab mengajarkan bahwa kita diciptakan sesuai rupa Allah, dan fakta itu sendiri memberi kita nilai yang sangat besar. Pandangan Alkitab yang seimbang adalah bahwa kita merupakan ciptaan unik Allah, dikasihi Allah meskipun berdosa, dan diselamatkan oleh Kristus. Dalam kasih-Nya, kita dapat mengasihi orang lain. Mengasihi orang lain didasari kasih Allah kepada kita di dalam Kristus. Sebagai respon terhadap kasih ini, kita membagikannya kepada semua yang kami jangkau, tetangga kita. Jika ada yang khawatir bahwa ia tidak kurang mengasihi dirinya, maka fokus orang itu salah sasaran. Kekhawatirannya, secara Alkitab, harusnya berfokus kepada kasihnya terhadap Allah dan terhadap tetangganya. Diri adalah sesuatu yang hendak kita pinggirkan, supaya kita dapat mencurahkan kasih keluar sebagaimana seharusnya. Apakah artinya kita tidak boleh mengasihi dunia? Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 tertuliskan, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya." Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Tetapi Yohanes 3 ayat 16 menulis, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, jadi Allah mengasihi dunia, tetapi kita tidak diperbolehkan demikian." Kenapakah ada pertentangan? Di dalam Alkitab, istilah dunia dapat merujuk kepada dunia dan alam semesta, tetapi lebih sering merujuk kepada sistem manusia yang seringkali bertolak belakang dengan Allah. Ketika Alkitab menuliskan bahwa Allah mengasihi dunia, tulisan ini merujuk kepada manusia yang tinggal di dunia. Sebagai anak-anaknya, kita harus mengasihi sesama. Perumpamaan orang Samaria yang baik mengungkapkan bahwa kita tidak diperbolehkan memilih kasih dalam mengasihi. Ketika kita dihimbau untuk tidak mengasihi dunia, Alkitab sedang berbicara mengenai sistem penilaian duniawi yang korup. Setan adalah Allah dunia ini dan ia mempunyai sistem penilaian tersendiri yang bertolak belakang dengan Allah. 1 Yohanes 2 ayat 16 merincikan nilai-nilai yang dipromosikan setan: keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Segala macam dosa dapat dirangkum oleh ketiga kejahatan itu: iri hati, perzinahan, keangkuhan, kebohongan, keegoisan, dan lebih banyak lagi dosa bermunculan dari ketiga akar kejahatan itu. Keduniawian adalah yang kita tinggalkan ketika kita datang kepada Kristus. Yesaya 55 ayat 7 menuliskan bahwa datang kepada Allah melibatkan kita meninggalkan cara dan pikiran kita sendiri. Pengarang John Bunyan, di dalam bukunya The Pilgrim's Progress, menggambarkan posisi orang percaya, matanya terangkat ke surga, sambil membawa buku yang terbaik dari semua buku di dalam tangannya, dan berdiri dengan dunia seakan tertinggal di belakangnya. Dunia seringkali memuji dosa,
Tayangan Hollywood mendukung iri hati kita kepada pendosa dan dengan bodohnya membandingkan diri kita dengan orang cantik. Seringkali popularitas para bintang terdapat pada kemampuan mereka membuat kita tidak puas dengan kehidupan kita. Iklan-iklan pun menggunakan cinta kita pada keduniawian sebagai unsur ketertarikan dan kuasa atas diri kita dengan cara memperindah keinginan daging, keinginan mata, ataupun keangkuhan hidup. Mengasihi dunia bermakna mengabdi kepada harta, filosofi, dan prioritas dunia. Allah telah berkata pada umatnya untuk berprioritas kepada nilai-nilainya yang kekal. Kita seharusnya mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tidak ada seorang pun yang dapat melayani dua tuan, dan kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan dunia secara bersamaan. Ketika kita masuk ke dalam keluarga Allah melalui iman dalam Kristus, Allah menguatkan kita untuk meninggalkan huru-hara yang dikejar oleh dunia. Kita menjadi warga negara kerajaan lain. Keinginan kita berorientasi ke surga, dan kita mulai mengumpulkan harta yang kekal. Kita menyadari bahwa hal yang benar-benar penting adalah yang kekal, bukan sementara, dan kita berhenti mengasihi dunia. Jika kita terus mengasihi dunia seperti orang yang tidak percaya, maka pertumbuhan rohani kita akan lumpuh dan tidak berbuah bagi kerajaan Allah. Di dalam Yohanes 12 ayat 25, Yesus menerangkan konsep ini dengan lebih jelas ketika Ia berkata, "Orang yang mencintai hidupnya akan kehilangan hidupnya. Tetapi orang yang membenci hidupnya di dunia ini, akan memeliharanya untuk hidup sejati dan kekal." Dalam tidak mengasihi dunia kita memperpanjang kehidupan kita. Yesus berkata jika kita mengasihi sesuatu lebih daripada mengasihi Dia, maka kita tidak pantas menerimanya. Pada umumnya, istilah dunia di dalam Alkitab merujuk kepada sistem kejahatan yang dikendalikan setan yang menggiring kita menjauhi penyembahan akan Allah. John Calvin berkata, "Hati manusia adalah pabrikan berhala. Kita dapat membuat berhala akan segala hal. Gairah hati yang tidak diletakkan oleh Allah untuk kemuliaannya dapat menjadi berhala bagi kita. Mengasihi dunia adalah berhala. Jadi, walaupun kita diperintahkan untuk mengasihi manusia di dunia, kita harus waspada terhadap segala sesuatu yang bersaing untuk kasih kita kepada Allah." Pengenalan dan kepercayaan akan kasih Allah. 1 Yohanes 4 ayat 16 menuliskan, "Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan siapa yang tetap tinggal di dalam kasih, ia tetap tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam dia." Nas hari ini berbicara tentang pengenalan dan kepercayaan akan kasih Allah. Ayat ini menyatakan bahwa sebagai orang percaya, kita telah mengenal dan mempercayai kasih Allah kepada kita. Ini mengacu pada pemahaman dan keyakinan kita tentang cinta tanpa syarat yang Allah berikan kepada umat-Nya. Pengenalan dan kepercayaan ini bukanlah sekadar pengetahuan intelektual, tetapi pengalaman pribadi yang mendalam akan kasih Allah dalam kehidupan kita. Pernyataan bahwa Allah adalah kasih menunjukkan bahwa kasih adalah sifat yang mendasari karakter dan keberadaannya. Ini bukan hanya tentang bagaimana Allah bertindak atau apa yang Allah lakukan, tetapi tentang esensi dari siapa Allah itu. Ini menegaskan bahwa cinta adalah ciri khas yang paling mendasar dari identitas Allah. Bagian ini menekankan pentingnya hidup dalam kasih sebagai gaya hidup yang terus-menerus. Ini bukan hanya tentang pengalaman sementara atau tindakan sporadis, tetapi tentang kesetiaan yang berkelanjutan terhadap prinsip-prinsip kasih dalam setiap aspek kehidupan kita.
ketika kita terus-menerus berada dalam kasih, kita juga tetap berada dalam Allah, dan Allah berada dalam kita. Ayat ini menyoroti hubungan intim yang ada antara kita dengan Allah melalui kasih. Ketika kita hidup dalam kasih, kita juga hidup dalam hubungan yang dekat dan intim dengan Allah, dan sebaliknya, Allah juga hadir dalam hidup kita dengan kuasa-Nya yang mempengaruhi segala aspek kehidupan kita. Dengan demikian, pernyataan ini memuat makna bahwa kasih adalah pangkal dari hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama, dan bahwa hidup dalam kasih adalah cara yang paling mendalam untuk memperkokoh ikatan kita dengan Sang Pencipta dan satu sama lain. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini menyampaikan beberapa pesan penting yang perlu direnungkan. Pertama, pengenalan dan kepercayaan akan kasih Allah. Ayat ini mengajak kita untuk mengenal dan mempercayai kasih Allah kepada kita. Ini menunjukkan pentingnya pengenalan pribadi terhadap kasih Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita memahami dan mempercayai kasih Allah, itu membentuk dasar iman kita dan memberi kepastian tentang cintanya yang tak tergoyahkan. Kedua, Allah adalah kasih. Pernyataan ini menegaskan sifat esensial dari karakter Allah, yaitu kasih. Ini menggambarkan Allah bukan hanya sebagai sumber kasih, tetapi sebagai hakikat kasih itu sendiri. Dalam konteks ini, kita dipanggil untuk memahami bahwa setiap tindakan kasih yang kita alami atau lakukan merupakan cerminan dari sifat Allah yang agung. Ketiga, tetap tinggal di dalam kasih. Ayat ini menekankan pentingnya tinggal atau berdiam diri dalam kasih. Ini bukan hanya tentang pengalaman sesaat atau keputusan emosional, tetapi tentang memilih untuk hidup dalam kesetiaan terhadap kasih Allah dan menjadikannya pusat dari segala tindakan dan hubungan kita. Ketika kita tetap tinggal dalam kasih, kita juga tetap tinggal dalam Allah, dan Dia dalam kita. Dari pernyataan tersebut, kita dipanggil untuk merenungkan bagaimana kita memahami, mempercayai, dan mengalami kasih Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, renungan ini mengingatkan kita untuk terus bertekun dalam kasih. Karena itu adalah esensi dari hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama. Kitab 1 Yohanes 4 ayat 15 berkata, "Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah." Akui Yesus. Rata-rata orang membuat lebih dari 35.000 keputusan setiap hari. Itu sekitar 1.800 keputusan dalam 1 jam, jika Anda bangun selama 24 jam. Mulai dari membuka mata dan bangun dari tempat tidur hingga memilih untuk membaca kalimat ini, hidup Anda terdiri dari ribuan keputusan kecil yang membentuk perjalanan hari Anda. Setiap keputusan yang kita buat adalah penting, tetapi keputusan terpenting yang pernah kita buat adalah apakah kita memilih untuk mengikut Yesus. Percaya kepada Yesus tidak hanya mengubah hidup kita di bumi, tetapi juga menentukan hidup kekal kita. Mereka yang percaya dan mengikut Yesus akan bergabung dengannya di surga suatu hari nanti. Dalam suratnya kepada para jemaat di Roma kuno, Paulus berkata, "Sebab jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan." Roma 10 ayat 9, memilih untuk percaya dan mengikuti Yesus mengubah segalanya. Kita tidak hanya memperoleh hidup kekal, tetapi kita juga dapat memiliki hubungan dengan Tuhan hari ini. Kita memiliki jaminan ini karena Allah hidup di dalam kita,
dan kita hidup di dalam Dia. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita percaya kepadanya, Roh Tuhan tinggal di dalam kita, memberi kita kemampuan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemanapun kita pergi dan apapun yang kita lakukan dalam hidup, Tuhan akan selalu bersama kita. Karena kita memiliki hubungan dengan Dia, kita dapat berbicara dengannya kapan saja. Roh-Nya akan memberi kita damai saat kita merasa takut dan kasih karunia ketika kita melakukan kesalahan. Langkah pertama adalah memulai hubungan dengan Yesus. Saat hubungan kita dengan Tuhan bertumbuh, kita akan memiliki kesempatan untuk berbagi dengan orang lain mengenai harapan yang kita miliki di dalam Yesus. Jadi berbesar hatilah ketika Anda memiliki kesempatan untuk mengakui Yesus di depan umum. Tuhan tinggal di dalammu dan menyertaimu kemanapun. Anda tidak perlu takut. Bersyukurlah atas kehadiran dan anugerah-Nya hari ini. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Juru Selamat yang Maha Kasih, terima kasih, karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihiku, sehingga aku dapat mengasihi orang lain. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.